Ya, hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini saya akan readingkan untuk kalian ini karakter seseorang yang datang dalam waktu dekat ini ya. Ini karakter ya. Kemarin ada di kolom komentar di video saya tentang seseorang yang datang di bulan Juni 2024 tapi mempertanyakan untuk karakternya orangnya seperti apa gitu ya. Itu kalau yang kemarin itu memang saya globalkan. Jadi tentang karakter, energi, dan keadaan seseorang, kemudian hubungan dengan kalian seperti apa, itu lebih ke global gitu. Kalau untuk yang video kemarin saya posting di bulan Juni untuk kalian ya, seseorang yang datang gitu. Jadi nggak semua fokus ke karakter kalau yang video kemarin. Ini yang sekarang ini saya fokuskan untuk karakter seseorang yang datang dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini kan beberapa hari lagi sudah mau masuk ke Juni, jadi barangkali ini seseorang yang datang di bulan Juni ini karakternya ada di sini untuk datang ke kalian ya. Oke. Atau mungkin bulan akhir Mei ini bisa juga ya, yang pasti kalian sesuaikan di sini ya. Oke, seperti itu. Kalau ngikutin readingan saya, usahakan untuk nyampe ke akhir video ya, kalian ngikutin. Jadi nggak kepotong-potong, kalian susah untuk memahaminya gitu. Dan untuk memahami bacaan tarot ini harus benar-benar fokus dan paham di situ gitu, dan gunakan insting, intuisi, feeling juga gitu kan ya, kayak gitu. Jadi akan tahu seperti apa orangnya gitu ya. Ini mungkin untuk kalian yang baru mengikuti reading saya. Kalau yang sudah sering sekali mengikuti reading saya dan kalian subscriber teraktif di saya ya, mungkin sudah tahu seperti apa untuk saya reading gitu kan ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah selama ini mengikuti channel saya ya, yang sudah subscribe, like, share, and komennya. Semoga ini memberikan kebermanfaatan untuk kalian. Saya memberikan video ke kalian ya. Oke, nggak usah banyak cang-cing cong-cang. Oke, langsung kita ambil kartu seseorang atau karakter ya, karakter seseorang yang datang dalam waktu dekat ke kalian. Ini timeless ya, saya tegaskan ini timeless. Timeless itu dalam waktu dekat ini, kalau misalkan kalian buka video tentang hal ini, kalian buka kapan aja kalau memang resonate ya untuk kalian. Kalau sekarang ini resonate untuk kalian ya, otomatis ini seseorang yang ada di hubungan dengan kalian mungkin, atau yang akan datang ke kalian gitu. Oke. Ya, di sini ada Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio ya di sini. Di sini lebih karakter seseorang ini lebih ke memberikan, atau mungkin di karir dianya ya, di karir dianya ini lebih kayak menghilangkan rasa takut seseorang kayak gitu. Ibaratnya di sini lebih di karir dianya ini lebih ke memberikan solusi ya, memberikan solusi ke banyak orang agar kehidupan di orang lain itu baik-baik saja kayak gitu sih. Oke sih, yang pasti ini dengan energi ini ya, ini dia sudah mempunyai vibrasi yang lebih tinggi ya, vibrasi dari energi dianya ya, gitu. Jadi udah ada upgrade diri dan vibrasinya sudah benar-benar positif, dan sudah ibaratnya sudah yakin ke Tuhan. Dan di sini lebih kayak dia sudah bisa melepaskan, bisa move on dari energi-energi yang tidak baik di dianya gitu ya. Otomatis kan bisa melepaskan energi-energi yang negatif gitulah ya, kayak gitu. Oke. Ya. Nothing is yet set in stone. Mutable moon, ini ada perubahan-perubahan di dianya. Jadi kalau saya lihatnya seseorang ini melewati proses kehidupan dianya yang tadinya mungkin ada rasa khawatir gitu ya, tetapi di sini dengan perubahan-perubahan di energi dianya ya itu, jadi dia akan lebih positif di sini ya, lebih positif dan mungkin lebih
lebih percaya diri, lebih berani untuk menjalani semua tindakan kayak gitu. Dan ya di sini dia sudah terbiasa dengan perubahan gitu ya, sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan yang terjadi, karena setiap proses kehidupan pasti selalu ada perubahan gitu kan ya. Di setiap hari pun juga ada malam, ada siang kayak gitu kan ya, ada sedih, ada bahagia. Nah itu orangnya seperti itu. Jadi dia sudah siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan dianya. Oke. Ya, ada look at the bigger pictures. Sagittarius, mungkin kalian dealing dengan Sagittarius di sini. Seseorang ini sudah bisa melihat gambaran terbesarnya di proses kehidupan dianya sendiri ya, kayak gitu. Orangnya seperti itu, lebih ke apa ya? Lebih ke bisa melihat gambaran-gambaran di proses kehidupan kedepannya seperti apa dan bagaimana gitu tuh, dia sudah tahu kayak gitu ya, sudah bisa memprediksi untuk kehidupan dianya sendiri atau mungkin ke orang lain ya, ke orang lain juga di sini. Jadi dia ini lebih melihat gambaran terbesarnya di proses kehidupan dianya sendiri atau kehidupan orang lain atau hal-hal yang dia jalani selama ini ya, tentang rencana atau planning kedepannya seperti apa dan bagaimana. Ini dia sudah ngerasa gitulah ya, sudah ngerasa dan sudah melihat gambaran terbesarnya seperti apa hasil dari rencana atau tindakan yang dia berikan kayak gitu ya, dengan perubahan-perubahan ini pastinya gitu kan ya. Itu orangnya. Oke ya, seseorangnya seperti itu ya. New start is coming ya, ini perubahan yang bagus untuk kehidupan dianya di sini. Seseorang ini lebih ke apa ya, sudah melihat ini sih, sudah melihat harapan, keinginan, doa dianya terwujud dan akan segera datang di sini. Ya, ini orangnya pintar untuk ini ya, pintar untuk memprediksi gitu. Jadi kayak ibaratnya di sini dia sudah ngerasa nih ya, sudah ngerasa bahwa akan ada harapan-harapan baru yang datang untuk kehidupan dianya di sini kayak gitu. Ada hal-hal baru yang dia impikan, diharapkan, dia wujudkan itu menjadi realita dan datang di kehidupan dianya. Ini dia sudah tahu. Yang otomatis di sini dia lagi berproses untuk apa namanya? Untuk memplanningkan ya, untuk memplanningkan suatu rencana atau strategi di dianya kayak gitu ya. Itu energinya lebih ke hal-hal yang apa namanya, yang hal-hal baru yang dia jalani selama ini, yang dia harapkan ini lebih kayak akan ada hasilnya kayak gitu ya. Orangnya seperti itu sih energinya ya gitu. Oke ya, seperti itu ya. Ini energinya Pisces ya, seperti itu Pisces. Kemudian energinya Aquarius mungkin ya, seperti itu. Dan ini kalau saya lihatnya ada apa namanya, ada harapan terwujud. Jadi banyak impian, banyak harapan, keinginan terwujud secara nyata. Dan ini dia sudah ngelihat itu ya, kayak gitu. Bukan halu, dia bukan memberikan kehaluan. Bukan orangnya bukan halu ya, tetapi untuk mewujudkan harapan, keinginan, cita-citanya ini dia dengan tindakan juga gitu ya, dengan tindakan dan dengan memplanningkan. Jadi dia orang yang nggak terburu-buru kayak gitu ya, itu yang otomatis lebih ke wow, ini kan ada it's time to take action ya. Ini konfirmasinya ya, dia akan memberikan waktu untuk memberikan tindakan-tindakan yang pasti di sini. Aries, mungkin kalian dealing dengan Aries, it's okay. Yang pasti ada harapan, keinginan, doa terwujud dan dia sudah bisa melihat hasilnya ke depannya, rencana planning di kehidupan dianya. Dan dengan memberikan tindakan-tindakan di sini ya, otomatis dia akan mencapai semua itu ya. Dan energinya lebih energi Sagittarius sama energi Pisces itu energi yang bergerak dengan
Jupiter ya. Jadi sama-sama dalam satu energi Jupiter, jadi ya ada semangat ya, ada keberuntungan, keajaiban di proses kehidupan dianya. Dan di sini dia memberikan tindakan untuk mencapai itu semua. Jadi kayak dia sudah tahu nih apa yang dia rencanakan ini akan ada goalsnya kayak gitu ya. Dan di sini ada Leo, mungkin kalian dengan Leo, dealing dengan Leo. Di sini lebih ke ya. Di sini ini seseorang mungkin buah dari kesabaran dan kekuatan dia menjalani semua proses ya, jadi semua hasil bisa dia dapatkan. Tetapi dia bukan orang yang sombong nih kalau saya lihatnya ya, itu karena dia sadar bahwa pencapaian itu adalah dari kerja keras dianya. Jadi ya dia orangnya lebih ke rendah hati ya, nggak sombong di sini dengan pencapaian yang ada di dianya. Itu oke sih, wow. Oke. Kalian sesuaikan aja di sini energinya. Dia itu hubungannya dengan kalian ini di hubungan asmara atau segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya. Ini relationship atau hubungan pertemanan atau keluarga, hubungan asmara atau partner bisnis. Kalian sesuaikan seseorang ini yang datang ya. Itu karakternya seperti ini. Nih kan, the wheel of the year ya, ini kayak konfirmasi dari apa yang kita bicarakan dengan kartu monologi ini. Di sini lebih ke ya, dia akan diangkat derajatnya sama Tuhan sih, dengan apa yang dia usahakan selama ini, dengan roda berputarnya dia, dengan perubahan-perubahan di proses kehidupan dia ini yang kemarin-kemarin ini berada di bawah ya, roda bawah, ini dia akan dinaikkan derajatnya ke atas kayak gitu. Roda keberuntungan ada di dianya, dan ini dalam waktu 1 tahun ini ke depan ini penuh dengan keberuntungan dan keajaiban. Keberuntungan keajaiban ini otomatis dengan doa dianya juga ya, karena keajaiban keberuntungan itu kan yang ngasih Tuhan gitu kan itu, tapi dia lebih ke memberikan actionnya yang secara nyata real, memberikan tindakan-tindakan usaha, kerja keras, effort dianya di segi hubungan apapun itu ya di dianya. Yang pasti seseorang ini dengan roda berputar di kehidupan dianya ini dia melewati proses yang dulunya berada di bawah, ini dalam waktu 1 tahun ini ke depan ini akan diangkat derajatnya sama Tuhan, naik lagi kayak gitu ya. Di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, hubungan asmara ya, mungkin dianya ini orang baru di kehidupan kalian atau orang lama orang yang sudah lama bersama dengan kalian, tetapi memberikan energi baru dan kebahagiaan untuk kalian. Kalian sesuaikan aja. Atau mungkin si dianya ini ketemu pasangan ya, mungkin kalian pasangan dianya yang memang benar-benar dia ngerasa sangat-sangat bersyukur dan beruntung bersama dengan kalian. It's okay ya itu. Dan dia kalau mencintai sepenuhnya, karir, keuangan, bisnis, usaha juga mapan, tujuan-tujuan terwujud di kehidupan dianya, dan rencana planning terrealisasi. Dan ini harapan, keinginan, doa dianya terkabul dan terwujud dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Oke sih. Dan dengan actionnya dia, dengan tindakannya dia ya, dan dengan doa pasti ya, harapan ini dengan doanya dia ya, dia mencapai semua itu kayak gitu. Dia bukan yang halu, bukan yang menghayal, bukan yang bermimpi doang, tetapi memberikan tindakan-tindakan ya. It's okay, Tuhan mengabulkan doa, harapan, keinginan dianya begitu. Oke. Hanya seperti itu ya. Dan ini kalau saya lihatnya seseorang ini dikenal masyarakat luas ya, dikenal masyarakat sekelilingnya, lingkungan sekeliling, masyarakat sekelilingnya atau masyarakat luas ya, kayak gitu orangnya. Oke, dan di sini ada The Hermit. Dia ini sosok yang detail, orangnya itu detail, cara berpikirnya pinter ya, smart orangnya, dan kalau memberikan suatu tindakan itu ya sedetil mungkin gitu, kayak ngelihat dari yang terkecil itu dia jalani, dia lakukan kayak gitu ya. Orangnya seperti itu sih, orangnya suka akan berpikir secara detail gitu ya. Itu kalau seperti ini nih
orangnya lebih ke apa namanya, lebih kayak ngelihat dari yang sekecil-kecilnya, ngelihat dari yang terkecil sampai terbesar, nah gitu. Orangnya seperti itu ya. Dan dia sudah tahu jalan keluarnya di sini. Ya, ini tindakan dia atau rencana planning dia ini kan dia lagi ngelihat hasilnya seperti apa, dan dia sudah ngelihat itu karena ada kebersinaran. Jadi kalau misalkan ada permasalahan pun juga langsung cepat ada jalan keluarnya. Dan di sini seseorang ini lebih bisa memberikan kebersinaran ke banyak orang, mungkin sebagai tempat untuk konsultasi ya. Ibaratnya di sini lebih seseorang ini lebih kayak membantu seseorang yang ada masalah, mungkin seperti itu ya, gitu energinya, apapun itu karirnya ya, di dianya. Oke. King of Swords, dia ini sosok yang tegas ya, sosok yang tegas, berwibawa di sini, berkarisma, keputusan-keputusan yang diambil pun juga tepat di sini ya. Pintar untuk berbicara, berkomunikasi, dia pintar, mungkin di karirnya dia kali ya memakai komunikasi. Kemudian di sini lebih ke pemimpin mungkin ya, dianya ini sosok pemimpin yang tegas. Yang pasti di sini apapun tujuan dia ini selalu bisa dia capai di sini dengan proses seperti itu ya. Dengan King of Swords ini bisa menghandle semuanya sih, orangnya pintar. Oke. Mungkin lebih dewasa dari kalian, it's okay, kalian sesuaikan ya. Orangnya seperti itu, orangnya berkarisma, berwibawa, tegas. Oke. Orangnya seperti itu. Ten of Pentacles. Ya, dia ini seseorang yang dari segi keluarga besarnya, status sosialnya menengah ke atas ya. Yang pasti tercukupi di sini, istilahnya menengah ke atas lah ya, orang yang mampu gitu, orang yang mampu, dan mungkin mempunyai usaha atau bisnis sendiri, usaha atau bisnis keluarga, mungkin seperti itu ya. Atau dia ini sosok tulang punggung keluarga, atau mungkin ada keuangan besar dari keluarga besarnya dia, it's okay. Yang pasti dari keluarganya ini menengah ke atas, jadi status sosialnya ini status sosial tinggi gitulah ya, kayak gitu. Apapun batas kalian untuk status sosial tinggi itu seperti apa, kalian sesuaikan di sini ya, seseorang ini, karena berbeda-beda orang ya. Oke. Kadang ada yang mempunyai 100 juta cukup, ada yang 100 juta itu enggak cukup, ada yang kayak gitu, tergantung kalian di sini kan gitu ya. Itu yang pasti dia ini sosok yang status sosialnya menengah ke atas. Oke. Dan ini kayak dianya ini lebih kayak akan ada keuangan besar dari keluarga dia deh, atau ada peningkatan di sisi karir, keuangan, bisnis, usaha dianya di sini ya. Itu keluarga besarnya ini lebih ke harmonis ya, dari keluarga besar yang harmonis di sini. Keluarga besarnya sosok yang ini ya, sosok yang suka menolong, membantu, berbagi, bersedekah, setia, berkomitmen, bertanggung jawab. Orangnya seperti itu karakternya, karena ini mungkin turun dari orang tuanya juga kayak gitu ya, dari keluarga besarnya juga seperti itu. It's okay sih, ada istana di belakangnya, mungkin ada kakek, ada cucu ya, ada ini suami istri, mungkin ini pasangan kalian ya, suami atau istri kalian. It's okay, kalian sesuaikan. Kalau misalkan di sini kalian belum bersuami atau beristri dengan dia ya, dia akan datang ke keluarga mungkin ya, untuk menjadikan kalian bagian dari keluarga besar, menjadi suami atau istrinya dia. It's okay.
orangnya seperti itu. Yang pasti di sini karakternya seperti itu. Oke ya. Oke. Ini ke ambil 2 kartu. Oke. Ya. Di sini The Magician ini ada keajaiban-keajaiban ya. Seseorang ini penuh dengan keajaiban di proses kehidupan dianya ini ada keberuntungan ya, keberuntungan, keajaiban di sini. Jadi di proses kehidupan dianya ini selalu penuh dengan keberuntungan, faktor lucknya besar, faktor terblessing kayak gitu ya. Kalau orang Jawa orangnya itu bejo gitu ya, selalu bejo. Bejo, nggak tahu lah ya kalian, mungkin kalau yang bukan orang Jawa ya. Yang pasti orangnya ini selalu terblessing ya, selalu faktor lucknya itu besar di kehidupan dia. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan ini selalu mendapatkan hasil yang membahagiakan dianya di sini kayak gitu ya. Jadi keajaiban, keberuntungan ini selalu ada di kehidupan dianya gitu energinya. Dan di proses kehidupannya ini kan infinity ya, banyak kebahagiaan di kehidupan dianya. Dan di sini lebih ke dia ini sosok yang seimbang ya, seimbang dari semuanya, seimbang. Mungkin kalau dengan kalian ada hubungan asmara ya, ini dia menyeimbangkan hubungan dengan kalian, saling menyeimbangkan satu sama lain kayak gitu ya. Itu kalian saling mengisi kedua belah pihak ya kayak gitu. Kalian adalah penyeimbang kehidupan dia, dia penyeimbang kehidupan kalian. Jadi balance gitu ya itu. Dan kalau di hubungan asmara ya dia nggak mau berpisah dengan kalian, it's okay. Yang pasti ada keseimbangan di proses kehidupan dianya ya. Dia bisa seimbang antara perasaan dan logika, seimbang di hubungan asmara dengan karir keuangan dengan kalian, mungkin seperti itu ya. Balancing lah, orangnya itu seimbang di sini ya. Ibaratnya seimbang dari sisi spiritualitas, agama, keyakinan, dan realita kehidupan duniawinya dia kayak gitu ya. Itu lebih ke balancing, seimbang gitu. Orangnya seperti itu. Jadi ada usaha dan doa, dia menyeimbangkan itu juga. Dan ada di kehidupan dia seperti itu. Dengan cara ini dia ada kebahagiaan ya, bisa mencapai kebahagiaan itu. Orangnya kreatif dengan karir, mungkin karir dia berhubungan dengan kreativitas ya, kreator, pencipta, apapun itu. Dan ini mendapatkan hasil yang membahagiakan dianya. Dan kebahagiaan ini sangat-sangat besar yang dia dapatkan ya, dari apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan di sini. Oke sih, karena ini keajaiban dari Tuhan. Ini banyak bersyukur loh di kehidupan dianya ya dengan energi ini. Oke. Queen of Pentacle ya, di karir, keuangan, bisnis, usaha dia mapan di sini. Ya, energinya seperti itu. Jadi kalau saya lihatnya dengan karakter dianya ini lebih ke karakter yang, kalau saya lihat lebih kayak apa namanya tuh, karakter yang gimana sih saya mau ngomong ya, confident and independent gitu ya, itu sih. Jadi ibaratnya lebih ke sosoknya ini mandiri dan percaya diri, dan apa yang dia usahakan ini sangat hasilnya maksimal karena dia sosok yang bertanggung jawab ya. Dan selama ini di proses kehidupan dianya pun juga suka berbagi ya, suka berbagi, memberi, bersedekah, atau apa namanya, yang pasti banyak pencapaian kayak gitu ya. Itu memberi, bersedekah, menolong, membantu ya. Dengan cara itu dia malah justru mendapatkan balasan dari Tuhan yang lebih banyak gitu ya, yang lebih banyak kayak gitu sih. Energinya seperti itu. Oke, dan kalau saya lihatnya lebih ke energinya energi yang setia. Tadi ya, ini energi terdak juga banyak, 2 ya. Sosok yang setia, bertanggung jawab, berkomitmen. Dari fisiknya ya, kalau ini dia feminin, ini sosoknya cantik, kalem, nggak banyak bicara ya, manis gitu ya. Itu setengah Indo, blasteran mungkin.
ya apa namanya, tubuhnya juga bagus ya, energinya seperti itu, menarik gitu orangnya. Kalau misalkan orang lain belum pernah mengenal dia, dianya ini kayak kelihatan sosok yang jutek gitu ya, yang jutek, padahal enggak. Di sini dia ini karena dia sosok yang mempunyai karir sendiri ya, sosok yang mandiri dan percaya diri ya, ini lebih ke apa namanya, lebih ke lembut tetapi tegas, tegas tetapi lembut. Mungkin dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, oke. Kalau di karir keuangan bisnis usaha ya, ini sudah mapan lah ya di karir itu sih. Dan di sini lebih ke dia orang yang nggak pelit. Orang nomor 2 atau lebih kayak apa ya, lebih kayak atau ini anak kedua. Kalian sesuaikan ya, seperti itu kah? Oke. Kita lihat ini jodoh kalian nih ya. Kalau di sini hubungan asmara dengan kalian ya, ini kalian dipertemukan dengan jodoh nih. Seseorang yang akan datang ke kalian ini adalah jodoh kalian, yang memang dibimbing sama Tuhan untuk datang ke kalian menjadi jodoh kalian di sini. Ada pembimbingan di proses hubungan asmara dengan kalian ini, the lovers ya, kalian saling sayang, saling cinta, dan energi yang ada di kalian ini ya, memang kalian berjodoh gitu ya dengan seseorang ini. Ada pembimbingan di sini. Kalian sesuaikan ini orang lama yang kembali datang ke kalian atau orang baru ya, kalian sesuaikan. Kalau di karir keuangan bisnis usaha ya, di sini seseorang ini lebih kayak apa namanya, mungkin untuk karirnya dia sudah mempunyai karir yang lama dan mapan, dan mungkin ada apa ya, kesepakatan tersendiri yang sudah lama juga, dan dia memberikan tindakan di situ ya, otomatis dia memperbaiki atau mengupgrade karir yang lama ini lebih ke diperbaiki ya, otomatis dia mendapatkan hasilnya tentang karir itu ya. Kalau di hubungan asmara ya, di sini ada pembimbingan di hubungan asmara kalian yang memang kalian ini jodoh. Oke, wow. 9 of Cup. Ya, di sini sosoknya suka akan di rumah ya, nggak suka untuk peluyuran. Gitu sih. Ibaratnya dia lebih ke nyaman, tenang, aman, damai kalau sudah di rumah gitu. Happy kalau di rumah, atau mempunyai karir di rumah, it's okay. Yang pasti ini sosoknya ini lebih ke sosok yang tenang ya. Sosok yang tenang, aman, nyaman, damai. Kalau kalian bersama dengan dia ya, dia ngerasa ini tercukupi. 9 of Cup, penuh dengan kebahagiaan. Meskipun dia sendiri pun dia juga happy kayak gitu ya orangnya, apalagi bersama dengan kalian. Oke. Ini akan apa, kebahagiaan akan terisi semua di kalian gitu kan. Suka akan buah mungkin. Oke ya, bisa juga suka akan buah, suka akan hewan mungkin ya, mungkin suka akan hewan in the guguk. Guguk. Oke, seperti itu kah ya, karakternya seperti itu. Yang pasti seseorang ini lebih apa ya, lebih kayak energinya lebih memberikan kenyamanan kali ya. Oke, wow. 8 of Pentacle ya. Ya, dari segi karir keuangan bisnis usaha ya, dia sangat-sangat mapan. Ini tadi kan mapan ya di sini. Dan di sini kayak akan ada peningkatan lagi. Mungkin akan ditingkatkan lagi kali ya. Kayak gitu. Lebih ke ada perbaikan, ada peningkatan di sini. Dan dia memberikan tindakan di situ. Ada jalan keluarnya ya, ada kebersinaran. Mungkin di sini lebih kayak dia memberikan penerang ke banyak orang, kebermanfaatan ke banyak orang, mungkin karirnya di situ.
dia ini banyak belajar, berarti orangnya pinter ya. Ini bukunya udah terbuka, jadi tentang karir, keuangan, bisnis, usaha ya dia sudah tahu kedepannya ada peningkatan yang signifikan, itu dia sudah tahu, tinggal dia menjalani aja prosesnya kayak gitu. Karena ada peningkatan yang maksimal lagi, karena ini ada Ace of Pentacles juga ya. Yang pasti dianya ini sosok yang bekerja keras, teliti tadi ya energinya. Di karir keuangan dianya sudah lama berkarir. Mungkin dari segi pendidikan pun dia mempunyai pendidikan tinggi ya, itu karirnya mungkin berhubungan dengan pendidikan, memberikan motivasi, memberikan kebermanfaatan ke banyak orang lah ya, apapun itu. Kalau di segi karir yang berhubungan dengan tindakan ya, tindakan fisik, dia juga memberikan itu, karena dia sosok yang kreatif juga ya di sini. Oke. Dia ini kalau diberi apa ya, kalau lagi bekerja nih orangnya ya, kalau lagi bekerja di sini benar-benar sangat-sangat teliti sekali. Hasilnya pun juga maksimal di sini ya. Itu. Waktu malam pun juga mungkin banyak lembur kayak gitu ya, banyak kerjaan. Tetapi dengan kerjaan ini justru keuangan lebih tambah besar, tambah banyak di sini ya. Ya, banyak lemburnya. Atau mungkin ada kerjaan yang dia selesaikan kalau pas malam hari kayak gitu. Dan dia ini sosok yang benar-benar tanggung jawab di situ, yang hasilnya ini Ace of Pentacles. Ya, kalau banyak lembur kerjaan, istilahnya lebih ke dia lakukan banyak kerjaannya, otomatis keuangannya besar lah ya yang masuk di dianya, ada Ace of Pentacles. Ini karena dia mempunyai karir yang sudah lama, ini akan ada pengembangan ya, akan ada pengembangan, atau dia ingin mempunyai usaha atau bisnis yang baru ya, cabang di mana, nah kayak gitu, ada seperti itu kayak gitu. Dan di sini dengan karir dianya yang baru ini, atau usaha atau bisnis yang baru ini ya, keuangan besar masuk di dianya. Atau mungkin di karir lama tetapi dia memperbaiki itu dan memberikan sepenuhnya sepenuhnya untuk sepenuhnya untuk tindakan, pikiran, tenaga, semuanya diberikan ke situ ya, keuangan besar akan dia dapatkan di sini. Energinya seperti itu. Yang pasti ada peningkatan dari keuangan berjumlah besar. Di sini ada keuangan besar yang akan masuk di kehidupan dia di sini. Mungkin dari karir atau selain karir, karena di sini mungkin dari keuangan dari keluarga besar ya, mungkin ada pembagian hak waris atau apa gitu ya, atau mendapatkan usaha atau bisnis dari keluarga yang dia kelola sendiri, it's okay. Bisa juga seperti itu. Yang pasti di sini kayak ada keuangan besar yang masuk di kehidupan dia selain karir. Dan mungkin di karir dianya juga ini ada keuangan besar yang dia dapat, karena di sini dia kan memperbaiki ya di karir dia. Dan di sini perbaikan ini benar-benar seperti apa yang diharapkan, ingin mewujudkan, dan ada keberuntungan juga, keajaiban juga, yang otomatis ini memang Tuhan membimbing di semua aspek kehidupan dianya dengan energi The Lovers ini, karena karir dianya ini juga karir yang dia sukai gitu loh, kayak gitu orangnya ya. Mungkin kalau malam dia bekerja sampai malam mungkin, atau pekerjaannya ini banyak dilakukan malam hari ya. Kalau sekarang kan banyak tuh karir yang menggunakan sosmed ya. Sosmed itu kan dihandle dari rumah, kemudian karirnya juga mungkin malam juga bisa kan gitu, apapun itu. Kalau misalkan enggak ya, ini mungkin ada lemburnya juga di karirnya dia, dan mungkin ini keuangan besar ini dari lemburnya dia ya. Kalau keuangan lembur itu kan otomatis
kayak di luar gaji yang seharusnya kan gitu ya. Itu bisa juga kalian sesuaikan ya di sini. Kalian sesuaikan karir dianya ini, apakah ini karir yang baru atau karir yang apa. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya lebih ke dianya ini ada keuangan besar yang masuk ya, kayak gitu. Oke sih, wow. Dan ini adalah keajaiban-keajaiban dari yang Tuhan kasih. Gimana? Dia banyak bersyukur karena pencapaian semua aspek kehidupan ini. Dan di hubungan asmara, mungkin kalau dia didatangkan ke kalian dan ini energinya the lovers ya, kalian saling sayang, saling cinta, kalian ikatan batin kalian juga sama-sama kuat, ada pembimbingan dari Tuhan, koneksi spiritualitas juga di sini ya, otomatis kan kalian memang dipertemukan itu ya, memang Tuhan mengiyakan gitu loh, merestui bahwa kalian ini jodoh kayak gitu ya, seperti itu sih. Dan ini mungkin harapan-harapan dianya ya untuk bersama dengan kalian, it's okay. Dan karena kalian banyak berdoa dan mengusahakan di sini hubungan kalian berjalan lancar ya, kalian akan memang menjadi jodoh di hubungan ini kayak gitu. Dan ini karena kalian sudah melewati proses kehidupan yang naik turun ya, kayak gitu. Dan kalian akan diangkat lagi, kehidupan kalian naik lagi, derajat kalian naik lagi dengan pencapaian di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, semuanya keuangan besar ya, keluarga juga baik-baik saja, dan kalian dipertemukan pasangan ya, dianya dipertemukan pasangan dengan kalian ya, it's okay. Dia sangat-sangat bersyukur ke Tuhan, dan pencapaiannya pun juga King of Pentacle di sini ya. Jadi kalian akan mendapatkan sosok pendamping yang sudah berada di posisi king. Posisi king itu posisi raja, dan kalian ratunya nih ya. Itu Queen of Pentacle. Kalau kalian yang kingnya, kalian yang rajanya, dia yang ratunya ya. Ini king sama queen ada loh di sini. Jadi memang kalian ini sama-sama dari segi status sosial pun juga di atas gitu ya, kayak gitu ya. Dan di sini lebih ke sama-sama mandiri ya. Dia mempunyai karir sendiri, kalian juga. Oke, kalian sama-sama orang baik di sini karena suka energinya, suka membantu, berbagi, menolong, bersedekah. Dan jodoh itu biasanya kan kedua belah pihak itu banyak kesamaan. Jadi ya kalian mempunyai energi juga di sini seperti ini gitu loh. Karakternya tuh hampir sama gitu loh ya. Meskipun ada perbedaan tetapi banyak kesamaannya. Itu ciri-ciri jodoh. Dan di sini dengan King of Pentacle ini karakter dianya ini lebih, tadi udah kelihatan ya, ada lebih dengan ini King of Swords juga ya. Jadi dianya ini lebih ke memanage keuangan pun juga pinter ya, kayak gitu orangnya. Dan lebih kayak dia ini loyal dan royal, tegas ya, itu juga berharisma, mempunyai usaha atau bisnis sendiri pastinya ya, energinya seperti itu. Oke. Dan dia bisa ini sih, bisa menjadi sosok pemimpin yang kalian harapkan. Ini kalian mengharapkan sosok yang ini kan ya, sosok yang pinter ya, sosok yang smart, pinter gitu kan, pinter memimpin kalian, membimbing kalian nanti di hubungan asmara kan gitu ya. Dan dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha dia juga mapan ya. Ini harapan, keinginan, doa kalian juga, dan didatangkanlah seperti ini. Makanya kalau misalkan kalian memberikan energi ke kalian sendiri ya, itu berpikirlah yang positif, berpikir yang baik-baik saja, jangan pesimis, jangan putus asa, nah kayak gitu ya, jangan takut, lebih ke yakin ke Tuhan. Kalau kalian memberikan energi yang positif ya, energi yang positif, energi yang happy,
menarik orang-orang yang seperti kalian. Misalkan kalian menginginkan seseorang yang apa yang kalian harapkan, itu mindset kalian diperbaiki. Jadi kayak lebih ke mindset kalian lebih yang positif-positif aja, apa yang kalian inginkan kayak gitu ya. Itu soalnya apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ucapkan itu akan menjadi doa di kalian gitu ya. Jadi berpikirlah yang positif, berperasaan yang positif, berbicara yang positif, yang baik-baik saja semuanya gitu kan. Banyak apa istilahnya, banyak harapan, banyak doa pastinya gitu kan, mohon ke Tuhan, dan kalian yakin bahwa apa yang kalian inginkan dengan energi seseorang datang ke kalian seperti ini ya, kalau kalian yakin dan mengusahakan dan berdoa ya Tuhan akan mengabulkan itu kan gitu ya. Itu oke sih. Dan di sini kalau saya lihatnya kalian sudah ada perubahan yang positif nih dengan seseorang ini. Seseorang ini juga ada perubahan yang positif juga ke kalian, yang mungkin dulunya pernah ada energi kayak nggak percaya diri di hubungan kalian. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian ngerasa kayak nggak mungkin, tapi pada akhirnya kalian menjadi mungkin. Kalian dipertemukan dengan sosok yang seperti ini, dan dia juga sama ke kalian seperti itu. Jadi yakin aja ke Tuhan, banyak berdoa, apapun itu yang ingin kalian capai, ingin kalian wujudkan ya, dan berusaha dan berdoa itu pasti ya gitu. Jadi kalian bisa seimbang untuk pencapaian di kehidupan kalian, dan Tuhan mengabulkan doa kalian yang apa yang seperti yang kalian inginkan gitu ya, seperti itu sih. Oke, dan mungkin seseorang ini dengan karakter ini yang kalian harapkan, dan dengan energi the wheel of the year ini, dengan the lovers juga ya, the magician juga ada keajaiban ya. Ini harapan, impian. Makanya di sini saya bilang jangan takut untuk bermimpi kayak gitu ya. Meskipun mungkin orang lain bilang halu kayak gitu, justru malah itu akan menjadi doa untuk kalian untuk mencapai tujuan secara real kayak gitu ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi, tapi dengan mimpi itu kalian memberikan usaha dan doa, Tuhan akan mengabulkan itu kan gitu ya. Jadi harapan, keinginan, doa terwujud karena memang Tuhan mengiyakan, mengabulkan doa kalian. Dan otomatis seseorang yang datang ke kalian ini energinya banyak kesamaan dengan kalian yang seperti ini juga, mungkin seperti itu ya. It's okay. Yang pasti kalian berdua ada keberuntungan dan keajaiban, dan energi seseorang, karakternya yang akan datang sebentar lagi ke kalian ini mempunyai energi seperti ini. Oke ya, itu. Dan ini adalah harapan baru, hal-hal baru, keinginan baru, kehidupan baru, seperti apa yang diharapkan kalian segera datang. Oke ya, dengan karakter seperti ini ya. Oke, afirmasikan aja, aminkan aja agar semua ini menjadi nyata untuk kalian semua ya, kayak gitu, amin gitu. Agar semua menjadi real untuk kita semua yang reading di sini ya, aminkan dengan amin. Dan ya semoga ini memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum.